Semua ini bentuk tawakal kita kepada Allah dengan mencari sebab. Ulun pakai masker, pian pakai masker. Jarak kemudian kita renggangkan. Ya, tidak berjabat tangan dulu, kita cuci tangan dulu tadi sebelum masuk misalnya. Dan semua protokol itu. Kenapa? Kita mencari sebab keselamatan dan menghindari dari sebab kemudaratan. Jadi kalau ada orang tidak percaya COVID ini, ya nggak percaya. Ke masjid dia tanpa masker, ke masjid dia pengennya rapat, nggak cuci tangan, pengennya jabat tangan, tak taunya sakit dan kemudian minum obat. Paradoks. Anda tidak mencari sebab keselamatan dalam masalah masuk masjid, tapi Anda mencari sebab kesembuhan ketika Anda sakit. Itu nggak nyambung. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini bentuk tawakal kita kepada Allah. Berdasarkan kemudian perkataan para ahli, kita ikut karena mereka ahli di bidangnya. Siapapun di antara Anda bukan tenaga kesehatan, nggak usah banyak ngomong. Ikuti arahan, selesai. Kalau Anda ingin mendebat, Anda harus level dengan si dokternya. Siapa di antara kalian kemudian ketika diberikan obat kemudian Anda mendebatnya? Bapak sakitnya ini, obatnya ini apa? Oh gini dok, menurut saya obat ini adalah... Nggak ada yang begitu kan? Karena Anda bukan di levelnya untuk berdebat dengan dia. Anda nggak ada ilmunya. Kita harus sadar diri, kita harus tahu diri. Cermin yang ada di rumah sering-sering dipakai. Siapa saya? Sama dalam perkara agama juga. Terkadang kita bukan di makomnya, kita bukan di tempatnya. Kita tidak punya ilmu itu, kemudian Anda berbicara sok yang paling tahu, subhanallah. Cermin di rumah itu pakai untuk ngajak siapa saya. Anda pedagang, Anda pintar dalam masalah bisnis, Anda berbicara tentangnya, top. Ustadz pun mungkin nggak bisa ngomong tentang itu. Nakes pun mungkin tidak bisa ngomong tentang itu. Kenapa? Ilmu mereka nggak ada. Tapi sebaliknya pun sebaliknya. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk talbis iblis untuk semua kita, hai orang-orang yang ahli ibadah, insyaallah amin. Di antara bentuk talbis iblis dalam bab tawakal adalah hal-hal yang seperti ini. Disebutkan bahwa seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya ingin safar dan saya tidak membawa bekal. Saya tawakal kepada Allah, saya pengen safar, saya nggak bawa bekal. Kata Imam Ahmad, berbekallah kamu pengen safar. Tidak, wahai Imam Ahmad, saya tawakal kepada Allah, maka saya akan safar tanpa membawa bekal. Oke, tapi kamu harus safar sendirian, jangan ikut kafilah safar. Oh nggak bisa Imam, saya harus ikut kafilah safar. Kalau begitu kamu masih bergantung dengan kafilah safar. Bukan tawakal namanya. Kamu nanti akan minta makanan mereka, kamu nanti akan minta minum mereka. Bukan tawakal namanya. Berbekal kamu. Kalau pengen, sendirian kamu safarnya, dan kemudian silahkan. Talbis. Subhanallah. Dan ini terjadi kepada sebagian di antara kita. Betul Anda mungkin sehat, Anda masih muda, hingga kemudian Anda tidak percaya adanya virus ini. Ketika kena pun mungkin beberapa hari kemudian Anda sehat lagi. Apakah Anda tidak pikirkan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, nggak sampai sepekan di bawah, terserah takdir Allah tentunya, berdasarkan ketentuan Allah tentunya. Orang-orang yang rata-rata punya penyakit bawaan nggak sampai 1 bulan, bahkan 1 pekan sudah selesai karena sudah bawa penyakit bawaan. Berapa di antara kita yang mungkin sudah 50 tahun ke atas? Banyak. Penyakit ini bukan seperti penyakit jantung yang Anda bisa handle sendiri. Ini bisa ke orang lain. Anda bisa zolim kepada orang lain. Apa Anda tidak pikirkan itu? Kalau lebih luas lagi, apakah Anda pikirkan bagaimana kemudian image buruk akan dakwah ini ketika Anda tidak mengikuti protokol? Siapa tuh? Biasa jamaahnya Syarifah Solihah itu. Siapa sih itu? Biasa jamaahnya Masjid Imam Syafi'i itu. Apa Anda nggak mikir ke sana? Ketika Anda tidak menjaga protokol ini, di mana orang lain menjaganya, dakwah ini bisa rusak karena Anda satu orang yang keras kepala, yang sombong, yang nggak punya cermin di rumahnya, tidak tahu diri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.